Perkenalkan, nama saya Marvel Angelo Laurey dari Sekolah Dasar Swasta Kalam Kudus, Margahayu. Saya akan mendongengkan cerita di pasar malam. Suatu sore, Ambu melihat Davi yang baru selesai bermain sepeda. Lalu Ambu berkata kepada Davi, "Davi, cepat mandi," kata Ambu. Dan Davi sangat kegirangan karena Ambu berbisik, "Selepas maghrib kita akan pergi ke pasar malam." Lalu Davi bergegas ke pasar malam. Bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Namun Davi mengingat tugas yang ditugaskan oleh ibu guru. Dan Ambu berkata lagi, "Davi, cepat-cepat mandinya." Davi langsung mandi dan Davi berkata di dalam hati, "Davi, cepat-cepat mandi." Sepulang dari pasar malam langsung mengerjakan PR. Lalu setelah selesai mandi, Davi langsung mengenakan baju yang bagus dan celana panjang dan jaket karena malam hari cuacanya dingin. Lalu Davi dan Ambu pergi ke pasar malam menaiki angkot. Dan angkot berhenti di tempat yang ramai orang berlalu lalang. Davi melihat orang-orang ramai yang berlalu lalang, padahal Davi dan Ambu belum turun dari angkot. Saat Davi masuk ke pasar malam, Davi mendengar suara lagu pop Sunda yang menambahkan suasana ramai di pasar malam. Lalu Davi melihat juga ada anak-anak yang bermain di wahana-wahana yang disediakan. Davi juga ikut bermain bersama anak-anak tersebut. Davi bermain trampolin. Saat Davi meloncat, Davi merasa seperti kalau ia melompat, terasa seperti ia melompat di atas per. Saat sudah Davi puas bermain, Davi diajak dengan Ambu untuk berkeliling ke stand-stand yang berderet di situ. Lalu Davi melihat-lihat stand-stand dan berhenti di stand yang menjual ubi cilembu, ubi yang terkenal karena kenikmatannya. Lalu mereka juga pergi ke stand yang menjual buah sawo sukatali yang juga terkenal karena kenikmatannya. Dan juga mereka pergi ke stand yang menjual opak yang terbuat dari beras ketan. Davi melihat opak tersebut dan berpikir, bentuknya seperti lingkaran. Davi juga berpikir kalau ia bisa mengerjakan tugasnya sambil bermain di pasar malam. Davi juga mengira ini adalah hal yang menyenangkan. Lalu Davi pergi ke stand yang menjual perabotan-perabotan dapur yang terbuat dari bambu. Davi mengambil sebuah kipas dan ia mengetahui kalau bentuknya seperti persegi. Dan juga ia mengambil kerucut yang terbuat dari bambu yang bernama asepan. Ambu berkata kalau ini adalah alat untuk memasak nasi. Davi sebelumnya mengira kerucut hanyalah topi ulang tahun. Lalu Davi juga mengambil bambu atau songsong untuk menyalakan api. Davi juga mengetahui kalau bentuk songsong seperti tabung. Setelah membeli perabotan-perabotan dapur, Davi pergi ke Uwatati. Uwatati membuka stand yang menjual tahu Sumedang. Lalu sambil Davi memakan tahu tersebut, Davi melihat kalau tahu ini berbentuk seperti kubus. Dan juga Davi melihat kalau Uwatati sedang kesusahan untuk menjual tahu-tahu tersebut.
Davi menawarkan bantuan kepada Uwatati. Uwatati dengan senang hati menerima bantuan tersebut. Davi dan Ambu bertugas untuk melayani pembeli-pembeli tahu Sumedang itu, dan Uwatati bertugas untuk menggoreng tahu. Dan terlihat seorang ibu yang membawa 2 anak kecil. Anak-anak tersebut menunjuk-nunjuk ke tahu Sumedang. Mereka tidak sabar untuk makannya, malahan mereka hampir terlihat ingin menangis. Lalu ibu tersebut mengambil 2 buah tahu dan memberikan ke mereka masing-masing 1. Mereka sangat senang, dan ibu itu berkata kepada Davi ingin membeli 10.000 rupiah. Dan Uwatati berkata, kalau membeli 10.000 rupiah dapat 20 tahu. Davi sempat bengong sebentar. 20 tahu sudah dimakan 2 di sini. Oh, jawabannya adalah 18 tahu. Jadi Davi memasukkan 18 tahu ke dalam keranjang lalu memberikannya kepada ibu tersebut. Setelah dari situ, Davi dan Ambu pulang ke rumah dengan membawa tahu pemberian Uwatati. Uwatati berkata kalau tahu tersebut untuk Davi yang baik hati karena sudah ingin membantu Uwatati untuk menjual tahu-tahu tersebut. Saat masuk ke dalam rumah, Davi langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh ibu guru. Dan tiba-tiba Ambu masuk ke dalam kamar dan berkata, Davi, apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Dan Davi langsung menunjukkan tugas yang sudah diselesaikan. Ambu tidak jadi marah karena ia sudah mengerjakan tugasnya tepat waktu. Sekian cerita dongeng dari saya dari cerita di Pasar Malam. Terima kasih.